Hai guys, jumpa lagi dengan kami Agen Film di sini. Oke, bila sebelumnya kita merekap film terbaru di tahun 2020, kali ini mundur 1 tahun dulu kita akan merekap film rilisan tahun 2019. Inilah Stuber. Film Stuber sendiri bergenre aksi laga komedi yang diperankan oleh Kumail Nanjiani sebagai Stu, Dave Bautista sebagai detektif Vic, dan yang satu ini abang-abangan gue Iko Uwais sebagai Tejo. Baik, tanpa banyak basa-basi di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy, dan inilah rekap. Okay. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang polisi yang sedang ke sebuah apartemen untuk menangkap mafia gembong narkoba. Mereka bernama Vic dan Morris. Ketika mereka sedang berada di dalam lift, tiba-tiba mereka disambut oleh anak buah dari mafia tersebut. Dan terjadilah baku tembak di sana yang menewaskan semua anak buah itu dan hanya menyisakan si bos mafia alias Tejo. Sedikit penjelasan, kalau Vic ini mempunyai masalah dengan penglihatannya sehingga waktu kacamatanya terjatuh, Tejo dengan mudah melarikan diri. Tapi meski begitu, Vic dapat melemparkan meja ke arah Tejo. Namun Tejo tetap masih bisa melarikan diri. Akan tetapi Morris dapat menemukannya. Karena Tejo lebih kuat dari Morris, akhirnya Morris tewas di tangan Tejo. Lalu scene berpindah pada 6 bulan kemudian. Di sini kita diperlihatkan dengan supir Uber yang bernama Stu, yang mana Stu ini selalu mendapatkan rating jelek dari penumpangnya. Kemudian beralih pada Vic yang sedang mengobrol dengan atasannya yang bernama McHenry. Di sini McHenry menyarankan pada Vic untuk berhenti mengejar Tejo dan menyuruh menghabiskan masa tuanya untuk berlibur dengan anaknya. Namun Vic tak menggubrisnya, melainkan memberitahu kalau besok akan melakukan operasi mata. Singkat cerita, setelah Vic melakukan operasi mata, dokter mengatakan kalau Vic tidak akan dapat melihat dengan jelas untuk sementara waktu. Lalu ketika sedang istirahat, tiba-tiba Vic mendapat telepon dari temannya yang memberitahu tentang keberadaan Tejo. Vic yang masih dendam pada Tejo atas kematian Morris, dia langsung tancap gas meskipun penglihatannya kabur yang mengakibatkan mobil Vic masuk ke lubang perbaikan jalan. Lalu Vic memanggil supir Uber dan supir Uber yang datang ternyata Stu yang sudah diperlihatkan di scene sebelumnya. Karena Stu ini rating Ubernya jelek, akhirnya dia mengajak basa-basi Vic yang membuat Vic membentaknya karena Vic lagi terburu-buru. Setelah sampai, Vic meminta untuk menunggunya jika ingin mendapatkan rating bintang 5. Karena Stu ini ratingnya jelek, akhirnya dia tidak punya pilihan lain selain menunggunya. Vic langsung masuk mengecek tempat itu. Sementara Stu mendapatkan telepon dari teman kampusnya yang bernama Becca, yang mana Stu ini menyukainya namun dia tak berani mengungkapkannya. Di sini Becca memberitahu kalau dia baru putus dengan pacarnya dan Becca meminta Stu untuk menemani dia di rumahnya sambil minum-minum dan melakukan enak-enak. Di sisi lain, Vic menemukan temannya yang sudah tewas. Lalu Vic mengambil handphone temannya dan dia menghubungi nomor yang ada di handphone itu. Setelah mendapatkan alamatnya, Vic menyuruh Stu untuk bergegas mengantarnya. Setelah sampai, ternyata itu sebuah bar. Karena Vic penglihatannya belum jelas, akhirnya dia mengajak Stu untuk masuk. Ketika sudah berada di dalam, Vic mengobrol dengan seorang perempuan yang bernama Amber. Sementara Stu mendapat telepon lagi dari Becca yang menanyakan Stu ada di mana dan kapan akan menghampirinya. Karena Becca sudah tak sabar melakukan enak-enak. Sementara Vic mendapati seseorang yang sering bertransaksi dengan Tejo yang bernama Amo Cortez. Setelah Vic mendapatkan alamatnya, dia langsung memanggil Stu, namun Stu sudah tak ada di dalam bar. Ketika Vic keluar, ternyata Stu sudah mau pergi untuk menemui Becca. Namun kunci mobilnya malah dipegang oleh Vic dan Vic meminta untuk mengantarkannya lagi. Setelah sampai, Vic langsung
langsung menerobos masuk ke rumah Amo. Sementara Stu mendapat pesan dari Becca agar segera cepat menemuinya, dan Stu menjawab kalau dia sedang di perjalanan dan mengatakan kalau mereka nanti akan cerot bersamaan. Di sisi lain, Vic menginterogasi semua orang yang berada di dalam rumah itu. Usut punya usut, ternyata di sana sudah melakukan pesta narkoba yang membuat Vic yakin kalau narkoba itu disuplai dari Tejo. Setelah Vic mendapatkan seseorang yang bernama Amo, dia langsung membawanya ke mobil. Karena Vic masih ada urusan, akhirnya Vic masuk lagi ke rumah itu. Namun Stu sempat mencegahnya, akan tetapi Vic malah memberinya sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Namun Amo menyadari kalau Stu ini bukan polisi, melainkan supir Uber, dan Amo mencoba melarikan diri. Stu yang mendengarnya, dia berpura-pura kalau dia seorang polisi. Ketika Amo memecahkan kaca mobilnya, justru Stu tak sengaja malah menembak kakinya, yang mengakibatkan Amo pingsan. Karena Vic belum mendapatkan informasi dari Amo tentang Tejo, akhirnya mereka membawa Amo ke rumah sakit. Setelah sampai, Stu kaget karena ternyata itu rumah sakit hewan. Lalu Amo diobati dan dikeluarkan pelurunya. Tak lama dari itu Amo sadar, dan Vic langsung menginterogasinya, namun Amo tak mau menjawab. Stu yang sedang melihat, dia marah pada Vic lantaran Vic menyiksa Amo, dan Stu mengatakan kalau semua itu tak perlu dilakukan dengan kekerasan. Lalu Stu punya ide dengan tingkah konyolnya, akhirnya dia berhasil membuat Amo mengatakan kalau nanti malam Tejo akan bertransaksi di tempat rongsokan. Kemudian Stu marah pada Vic karena sudah terlibat terlalu jauh dengan masalah ini, dan dia akan pergi meninggalkan Vic. Ketika sudah mau pergi dan berkata fokuslah pada Becca, tak disangka anak buah Tejo datang ke tempat itu dan menyandra Stu. Terjadilah negosiasi antara mereka berdua. Namun Vic mengatakan kalau Stu itu bukan rekannya dan menyuruh untuk tembak saja dia, sehingga membuat Stu berpura-pura pingsan dan terjadilah baku tembak di sana. Karena Vic ini belum sepenuhnya bisa melihat, akhirnya dia menyuruh Stu untuk melemparkan kaleng ke arah musuh, sehingga dapat memudahkan Vic untuk menembak musuh lewat pendengarannya. Karena Stu tak biasa melihat mayat berserakan, akhirnya dia muntah-muntah. Lalu kali ini Stu marah karena sudah terlibat terlalu jauh dan dia berniat akan meninggalkan Vic. Namun lagi-lagi Vic melarangnya untuk pergi karena mereka sudah mengetahui plat mobilnya Stu, yang mengakibatkan Stu dan orang-orang terdekatnya berada dalam bahaya. Akhirnya Stu tidak punya pilihan lain selain ikut Vic lagi. Yes! Get angry! Own that shit! Sebelum pergi menangkap Tejo, Vic pergi menemui anaknya dulu untuk memastikan anaknya baik-baik saja, dan Vic memberikan pistol pada anaknya untuk berjaga-jaga. Sebelum pergi, Vic melempar kaca restoran agar polisi segera ke sana. Kemudian Vic lagi menyiapkan senjata, sementara Stu mendapat telepon lagi dari Becca yang beranggapan kalau Stu tidak mau bercinta dengannya karena Stu tidak datang juga sampai malam, dan mengatakan kalau Becca mau balikan lagi sama mantannya. Namun Stu melarang Becca untuk berhubungan lagi sama mantannya, dan Stu mengatakan kalau dia akan segera menemuinya. Lalu terjadi sedikit konflik antara Stu dan Vic yang membuat Vic mengancam akan memberikan rating bintang 0. Akhirnya Stu memukul Vic dengan tongkat golf dan terjadilah perkelahian antara mereka meski keadaan Vic masih belum dapat melihat dengan jelas. Live your life the way. Hingga mereka kelelahan dan mereka memutuskan untuk berdamai saja. Di saat sedang berada dalam perjalanan, Stu sedikit menasehati Vic agar tidak selalu bersikap arogan dan merasa paling hebat. Stu menyarankan pada Vic untuk meminta bantuan pada rekannya untuk menyergap Tejo. Akhirnya Vic langsung menelpon atasannya McHenry untuk mengirim bantuan ke tempat rongsokan guna untuk membantunya menyergap Tejo. Setelah sampai, Stu mengecek tempat itu dengan terlalu
menyerobong dan mengatakan kalau di sana terdapat banyak mobil. Lalu Stu berpamitan akan pergi. Di saat dalam perjalanan pulang, Stu menelpon Becca setelah banyak yang dialaminya bersama Vic. Akhirnya Stu memberanikan diri menyatakan perasaannya pada Becca. Namun sayang, Becca tak mencintai Stu. Namun Stu bisa memakluminya dan berkata hubungi jika Becca sudah dapat menerima Stu. Lalu Stu melihat bala bantuan yang datang itu lemah. Bukannya satu tim penyergap yang diminta oleh Vic. Sedangkan Vic lagi memantau Tejo, tiba-tiba McHenry datang yang memberitahu kalau dia bekerja sama dengan Tejo. Dan McHenry lah dalang atas kematian temannya. Serta McHenry juga merencanakan agar Vic yang menjadi tersangka. Lalu McHenry menembak Vic. Di saat mau dieksekusi, tiba-tiba Stu datang menabrak McHenry hingga terpental. Vic langsung masuk ke mobil Stu untuk melarikan diri dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Di sini Stu menunjukkan skill menyetirnya pada Vic. Di sisi lain, anaknya Vic yang sedang khawatir, akhirnya dia mengecek GPS Ubernya Stu. Sedangkan Stu dapat meledakkan satu mobil pengejar. Beruntungnya di sini penglihatannya Vic kembali sehingga dia dapat menembaki supir Tejo dengan tepat. Namun sayang tiba-tiba daya baterai mobilnya Stu habis karena mobil Stu ini mobil listrik sehingga Tejo dapat menyusul dan menabrak mobil Stu hingga terpental jauh. Lalu Vic dan Stu berlari ke sebuah pabrik saus pedas. Tejo pun terus mengejar mereka. Vic dan Stu terus berlari hingga mereka bersembunyi bersama para karyawan. Di sini Vic melarang Stu melapor polisi karena takut yang datang polisi yang disuap oleh Tejo. Akhirnya Stu menyuruh semua karyawan memesan supir Uber secara bersamaan. Sementara Tejo mengecek mobil satu persatu. Karena takut ketahuan, akhirnya Vic menyetir mobil itu, tapi naas dia malah menabrak sesuatu yang membuat Tejo berhasil menemukan mereka. Karena merasa terpojok, dengan polosnya Stu melemparkan botol bekas saus ke arah Tejo. Justru yang akan membuat Tejo marah, tapi beruntungnya tiba-tiba bala bantuan datang dengan jumlah yang banyak. Dengan lantangnya Stu menyatakan kalau mereka semua dari FBI, sehingga salah satu dari mereka keluar dan berkata kenapa memanggil supir Uber secara bersamaan. Hingga tak disadari Tejo merasa perih matanya karena terkena lemparan saus tadi. Vic langsung menyergapnya dan terjadi perkelahian antara Vic dan Tejo. Pertarungan itu dimenangkan oleh Tejo. Namun tak disangka anaknya Vic datang menembaki Tejo. Karena Tejo ini sangat kuat, dengan mudahnya dia mengambil pistol dari anaknya Vic. Ketika Tejo mau menembak anaknya Vic, beruntungnya Stu menjadi pahlawan. Hingga ketika Tejo sedang lengah, Vic langsung menjatuhkannya dan mencekik Tejo. Bersamaan dengan itu polisi datang dan Tejo pun tertangkap. Dengan tertangkapnya Tejo, kini Vic merasa sudah terbalaskan dendamnya atas kematian Morris. Lalu scene berpindah pada Vic yang baru pulang yang dibukakan pintu oleh anaknya dan Stu. Dan film pun tamat. Secara keseluruhan menurut saya Stuber film yang cukup menghibur. Namun ada sebagian orang yang memberikan respon negatif pada film ini, terutama bagi fans Iko Uwais di dalam maupun di luar negeri, lantaran porsi Iko Uwais yang hanya sedikit di film ini, yang mana juga kurang menunjukkan potensi Iko Uwais yang sesungguhnya. Emang sih guys, di film ini kita melihat Bang Iko cuma di awal dan di akhir film aja. Itu pun hampir kita tak pernah mendengar dialog dari Bang Iko. Kalau menurut kalian gimana? Di kolom komentar ya. Saya Agen Film undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.